Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di acara kami yang ditunggu-tunggu dan sampai menjelanginya maghrib, yaitu di media aparat biasa. Iya. Masih bersama saya Andri Bonggol dan saya Irfan Bahdim. Saya Mas Koni. dengan narasumber kita yaitu Lukman Hakim. biasa. Sangat polos ya. Di malam ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Berprestasi. Dan juga mumpuni. sampai mancanegara pun dia sudah mencakup ke mana-mana, Terutama dari bidang mendaki gunung. Dan juga olahraga. dan juga pangki-pangki. Pagi-pagi. Jadi intinya narasumber kita ini hobinya sangat banyak. Dan prestasinya pun sangat luar biasa. Betulnya luar biasa. Dan tentunya pasti akan memberikan motivasi yang cukup bermanfaat ya, Li. Bagi kita semua, terutama pemuda milenial di kancah internasional. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan untuk saudara. Namanya siapa, Mas? Panggil aja Lukman. Kesehari-harian ini Bang Lukman apa aja ya? Kesibukannya setelah lockdown. Setelah sekarang nih, Ya, kesibukan sekarang. semenjak lockdown sih awal kerja. Ya kerja. Itu pasti Kerja itu kan kewajiban. kewajiban. Cuman dari lockdown ini kan kerja juga diliburin gitu, Iya. di rumah kan. Jadi kesibukannya? Jadi kesibukannya ya rebahan. Luar biasa. Pasti itulah Iya. itu Ya adalah kan emang rebahan. sekarang harusnya di rumah saja ya. Iya, Apalagi kalau rebahan gitu. Jadi Apapun masalahnya, rebahan solusinya. Rebahan santuy. Jadi setelah pemerintah menerapkan PSBB, tidak bisa naik gunung, Iya. tidak bisa jalan-jalan, Ya. tidak bisa. Hobinya apa saja memang? Kalau hobi sih banyak ya. Banyak. Apa ya? Tapi yang hobi paling itu sih dari olahraga, main bola gitu loh. Iya. Tapi kadang Karena kemampuan Anda sudah terbatas ya, kemampuannya di situ saja. Jadi Anda beralih hobi. jadi Lebih bertahap lah. Bertahap kan. Enggak, jadi hobi saya itu sama main bola. ya. Pokoknya menyangkut olahraga lah. Pertama olahraga, naik gunung. Tapi sekarang sih lebih ke Vespa juga Oh, gitu. itu Vespa juga hobi olahraga ya, Mas? Ya, itu sih bukan termasuk. Tapi kan Vespa baru sekarang gitu. Oh, Tapi sekarang. kalau sebelumnya sih dari olahraga, dari bidang olahraga lah. Kalau Vespa sih sekarang. Kok bisa itu hobi Vespa? Apakah terinspirasi dari seseorang? Apa terinspirasi dari anak reggae? Nah, sementara kita dilihat di profil, Iya. saudara Lukman itu adalah anak metal, Anak punk, Iya. metal. Sementara saya nggak pernah lihat gitu di profil Bapak Lukman tuh ada anak Yoma. Maksudnya Bob Marley. Iya, Karena apakah- Vespa itu identik dengan reggae. Reggae. Itu bikin nggak bisa dijelaskan. Dulu emang musiman ya? Musiman. Iya. Tapi bukan musiman juga sih. Iya. Kalau hobi tuh gimana ya? Kalau dari metal saya sukanya karena saya dari musik gitu loh. Musik. Bukan dari kayak suara kayak itu enggak terlalu, tapi dari musik, dari Dan genre passion. gitu, genre. Genre. Dan passion. Ya, dari genre itu saya suka metal itu dari genrenya, dari musiknya lah. Nah, kalau Vespa sih emang harus suka reggae ya. Kalau anak Emang Vespa. iya, benar. Enggak terlalu, enggak gitu juga. juga ya. Enggak ya. Enggak. Jadi statement punya Vespa anak reggae itu tidak benar. Tidak benar. Enggak harus. Enggak harus. Jadi Anak Vespa enggak harus anak reggae. luar biasa. Kita Tapi selalu itu menurut pribadi saya ya, tapi Iya. menurut persepsi Iya. orang lain berbeda. Itu Beda-beda. persepsi saya. Iya. luar Luar biasa. biasa. Kita selalu tepat mengundang narasumber ya. Dengan percaya ini. Banyak hal-hal positifnya ya. Iya. Dan tentunya negatif. Oh iya, Mas Lukman, saya melihat profil Anda tuh Karena kami itu punya ini ya,
Mas Andri, media aparat punya badan intelijen. Jadi setiap narasumber yang kita undang kita harus menyelidiki iya, latar belakangnya dia Iya. dan kopi Ada mata-mata. Jadi setelah kami melihat, silahkan monggo. Jadi kita tuh mengundang tuh nggak pernah salah, ya bener kan, selalu tepat. Jadi kita tuh selalu mencari dulu apa yang poin-poinnya kepribadiannya dulu dia gitu, baru kita undang. Jadi bukan seakan-akan kita tuh mengundang seakan-akan. Kita selalu Untuk mengundang penjelasan narasumber gitu. yang punya pengalaman yang sangat anti mainstream. anti mainstream itu Anti mainstream memang apa aja. Saya melihat tuh di profil Anda waktu ketika kecil nih Mas. Iya. Itu tuh ada foto kayak anak metal gitulah ya. Apa itu maksudnya tuh? Jadi untuk yang tidak tahu fotonya bisa dilihat. Bisa dilihat di sini. Nah itu Pas mulai dari hobi yang saya masih kecil aja gitu Iya, dulu ya. iya. ya, karena saya lihat juga ada anak band juga ya, bisa ngedrum. Pertama sih saya waktu SMP saya itu bukan hobi sih kalau itu ya, SMP Pak Boy. bukan fuckboy itu loh. Jadi masih Belum ada. sering Belum ada. masih sering ngelayap gitu ya. Masih suka Mencari main jati dia. diri. Suka main, saya ikut kayak apa sih, kayak komunitas punk gitu loh. Nah, itu kan pas masih kecil kali ya. Pada saat itu masih tren ya. Iya. Saya ikut bukan ikut sih, bukan kayak semacam dari Tahu. pergaulan juga. Saya main, jadi kayak main ngelayap gitu lah, ngelayap tanpa Tanpa arah dan tujuan. Tapi saya mau Gimana lihat aja. juga Anda sampai ke Curug Bidadari apa Curug mana itu? Ya, saya pas itu ke Cianjur. Cianjur. Iya, ke Cianjur. Naik motor? Itu masih kelas 2 SMP. Enggak naik motor. Pokoknya kalau bahasa itunya sih nge-BM gitu lah, kalau ya nge-BM gitu. Ke Cianjur, ke Curug. Pokoknya sama anak-anak lah, tanpa ada, tadinya sih nggak ada tujuan sama sekali ke situ. Pokoknya nyampainya kemana. Dan ini mohon maaf ya saudara narasumber, kita lihatkan dulu fotonya ya, takut tidak ada yang percaya, kita tunjukkan dulu fotonya. Nah, inilah fotonya. Ini boleh diceritakan ini siapa saja yang ada di foto ini? Foto itu siapa saja? Kalau teman saya itu aku masih kecil, itu sih sampai sekarang juga masih Teman. ya. Ada dari paling itu tua, bukan paling tua sih, paling dewasa lah ya, paling dewasa. Paling dewasa. Paling dewasa ada Jajat, Jajat. Ya jajan. Jajat, terus ada Bang Baby, Baby. ada Yang Asep. sebelah mana ya Baby Iya itu? dong. Yang sebelah mana posisinya? Karena ada Nanti ditunjuk. Grandong gitu, Iya. si Asep Grandong, ada Grandong. ada Dobul yang sekarang udah jadi santri. Oh itu Nah, Dobul. Iya, itu Dobul tuh yang udah jadi santri tuh, Agun. Iya. Nah, itu yang paling umur yang paling apa sih, paling Muda. kecil saya itu. Pas itu zamanan dia udah umur 20-an lah. Kalau saya itu masih kelas 2 SMP, paling ya umur berapa tahun, 17 tahun, 16 tahun gitu. Ya saya itu dari kecil ya dididik sama itu. Main tuh sama dia, itu sama bersegini lah. Berapa sih itu? Luar biasa. Dari situ saya pertama sih dari musik juga, emang saya suka musik keras gitu, dari punk terus ke metal. Jadi, gitu. Bisa disimpulkan awal kenal musik punk, Ya punk. terus ke metal. Ya ke metal kan masih sealiran keras gitu Iya, masih keras, Ya. musiknya masih Iya. keras. Itu bisa diceritakan metal. Karena kami juga punya fotonya. Ya, ini dia. Nah, ini bisa diceritakan di mana ini? Nah ini yang di itu kalau nggak salah di Gor Pajajaran. Gor Pajajaran. Ya, Gor Pajajaran. acara apa ya? Kurang udah lupa lah. Pokoknya itu di Gor Pajajaran. Nah itu yang pas lihat acara-acara metal gitu, terus datang. Tapi itu masih aktif ngepang apa udah? Itu udah maju ke SMA. Oh, udah ke SMA. Aku SMA kelas 2 ya, kelas 2. SMA kelas 2. Berarti BM-an pang itu udah ditinggalkan. Udah gak ada, karena gimana ya? Gak ada, dipikir-pikir gak ada untungnya juga apa sih, main-main gak jelas gitu. Itu waktu di bermain-main itu ibu Anda mencari apa tidak ya?
Kalau mencari sih ya pasti mencari gitu kan. Tapi kan namanya anak kecil susah diatur atau gitu ya, masih kecil lah. Jadi ya gimana, orang tua juga mau ngelarang juga udah capek kali. Makanya dari situ saya inisiatif sendiri, kasihan gitu orang tua. Tapi sadar. Sadar dari segi apa nih? Enggak, karena Anda bilang itu pang itu tidak ada, setelah mengikuti pang itu tidak ada manfaatnya, dan Anda langsung Enggak, ke metal. maaf nih, bukan masalah nggak ada manfaatnya loh ya. Oh iya iya. Tapi kan gimana ya, itu mah karena saya masih labil aja. Tapi kalau menurut saya sih anak pang juga kalau misalkan ada positif, pada nggak harus negatif juga sih. Iya, benar. Anak pang nggak selalu negatif loh. Wah, benar-benar. Pasti ada aja sisi kemanusiaannya juga. Betul. Saya Juga. juga jangan berpandangan anak pang itu negatif. Luar Luar biasa. Nggak gitu. yang Anda lihat belum tentu itu yang sebenarnya. Benar. Jadi itu karena saya masih kecil lah, suka kelayaban gitu, bukan anak saya napang tuh. Tapi selama Anda di jalan, hal-hal apa yang Anda temukan bersama teman-teman di jalan? Ini yang pas di mana? Dari kegiatan positif maupun negatifnya mungkin. Yang paling pertama sih menurut saya ya kebersamaan, intinya itu doang. Intinya Kalau kebersamaan tuh benar-benar dijalani kalau di Sangat terasa iya, ya? sangat terasa dari kebersamaan. Saya dengar juga itu ketika jalan-jalan seperti itu tidak bawa uang. Emang enggak bawa uang, cuma modal gitar kalau Gitar, ngamen ukulele. ya, di sepanjang jalan tuh paling ngamen gitu. Makan dari mana itu? Itu dari hasil ngamen Dari itu. hasil ngamen dia ngamen. Luar biasa. Ngamen gitu. Jadi positifnya adalah mandiri ya, lebih Iya, mandiri. mandiri. Dari kecil tuh udah masuk mandiri dia. Terus setelah itu kan langsung ke metal, Nah, Iya. ngikut acara-acara metal lah. Terus langsung ke mana lagi itu larinya? Ke metal Masih ke sih. musik, reggae. Hmm. Karena reggae sempat booming juga waktu itu kan. Enggak. Oh enggak, reggae. Anda tidak tertarik Kalau ke reggae, pokoknya kan intinya saya dari suka musik keras itu loh. iya. Kalau enggak ya dari musik keras itu ya, nah sekarang doang dari ke Vespa itu, tapi Vespa belum tentu reggae. iya menurut saya loh ya. Iya, Menurut iya, saya iya. gitu. Intinya saya sukanya musik keras itu, jadinya ya situ larinya gitu. Jadi setelah kami mengikuti perkembangan Anda, setelah jadi anak punk terus ke metal, Anda itu langsung lari ke naik gunung hobinya. Ya itu pertama sih pas keluar dari ikut-ikut acara metal gitu ya, karena saya udah lulus sekolah gitu ya, harus nyari kerja atau gimana ya, udah nggak waktunya lagi kayak gitu loh. Jadi mikir ke depan, saya pas kerja itu ada di kerjaan itu kayak Komunitas. bukan komunitas juga sih, teman saya gitu loh, teman saya yang suka naik gunung. Oh iya. Saya akan diajakin tuh naik gunung, kok enak gitu. Oh, jadi kesan pertama naik gunung itu Iya, enak. jadi sama, jadi jalurnya tuh tetap kebersamaan juga. Jadi masih ada ya? Iya, kebersamaannya tuh sama loh, kayak pas saya masih muda gitu loh. Yang kayak pas saya di jalan gitu. Sama kebersamaan, kalau naik gunung beda lah sama di kota gitu loh. Jadi dari situ jadi sering lah, jadi diracun lah gitu. Jadi seperti candu ya. Iya, jadi candu gitu. Jadi gimana tadi Saudara Lukman? Setelah Sampai mana nih? menjalani beberapa naik gunung, yang terakhir kan ke Gunung Lawu kan di Jawa. Jawa. Ya gimana, seperti gunung-gunung biasanya sih. Kalau naik gunung ya intinya sih pertama sih kebersamaannya yang dilihat. Positifnya, Ya, kebersamaan. yang Terus? kedua sih keindahannya ya. Keindahan Keindahan tuh yang gunung. nggak ada. Tapi emang nggak takut itu kan situasinya sangat masih serem Pemula gitu. itu. Banyak kan Apa? ya di YouTube juga, di Oh. berita-berita banyak Iya, pendaki itu. gunung yang Iya, yang saya amit-amit dengar ini mah juga- ya. Yang saya dengar juga Gunung Lawu tuh gunung paling serem. Iya, benar. Kan gimana tuh? Jadi intinya sih setiap gunung itu pasti ada sisi misterinya gitu ya. Kita tergantung kitanya juga sih. Kita itu kan anggapnya kita bertamu gitu ke situ. Dari situ juga pasti ada penunggunya. Kita juga harus wajib sopan gitu loh. Anggap aja itu kita perlu bertamu, kita selayaknya bertamu gimana sih? Harus sopan. Sopan, nggak
boleh sembarangan apa. Ini menarik ya, Bung Ali dan Bung Andri Bonggol. Iya. Jadi ketika naik gunung itu apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika naik gunung? Apakah benar? Ya setiap gunung sih pasti masing-masing punya itunya sih apa pantangan gitu. Kita juga harus waktu apa sih kayak harus menurutin juga kan, itu kan kayak adat istiadat itu. Iya. Kita juga harus mengikuti juga ya, intinya itu buat keselamatan kita juga sih, sama menghargai adat istiadat di situ. Oh, jadi sebelum naik gunung itu di bawah sudah ada bimbingan-bimbingan. Ada kayak semacam kayak itulah apa sih, kayak ada peraturan iya harus di taati. iya ditaati. Jadi kan dari kayak kartu Simaksi juga kan udah ada tertera di situ apa aja yang harus wajib dibawa. Oh, jadi untuk yang tidak tahu naik gunung itu berarti tidak asal naik gunung ya. Tidak asal Jadi naik bawahnya dikasih tahu dulu. Iya. Berarti harus siap mental juga, harus siap. Sama safety yang paling penting sih. Ini menarik ya, Bung Ali. Oke. Langsung aja nih, ada yang mau nelpon nih. Siapa nih? Siapa nih? Halo? Dari mana dan siapa? Halo, belum tersambung ini ya. Oke lah, putus-putus. Jadi ini kita ada segmen baru ya, tanya jawab dari para penelpon. Kalau yang mau nelpon langsung aja di bawah ini ya. Langsung. Langsung aja ini. Halo? Halo. Oh iya, halo. Dengan Mas siapa? Iya Mas loh. Bengkok. Oh, Mas Bengkok. Mas Bengkok. Dari mana? Dari mana? Tertarik gini Mas. Jadi kapan Pak? Ke Bangkok. Juga ya? Mas Bengkok dari mana? Halo? Dari Empuk. Oh, dari luar biasa. Dari Empuk. Apa Mas Bengkok? Mau bertanya apa dengan Bapak Lukman? Oh iya. Iya nih dengan Mas Lukman saya Apa? ingin bertanya. Bacain lagi dong, bacain lagi dong. Baca. Oke, Mas Bengkok mau bertanya apa? Mau bertanya apa? Gimana? Iya gimana Jadi sih masa kalau saya mau kecil gitu ya. Iya. Dewasa. Mungkin Mas Bengkok tertarik dengan pengalaman-pengalaman Anda ya dari masa-masa anak pang sampai sekarang, alhamdulillah ya masih hidup. Alhamdulillah masih. Jadi bisa diceritakan Ya menurut saya sih pola hidup sehat. Udah pasti itu. mengubah pola hidup tuh dari umur sih ya, dari kita beranjak dewasa pasti pola hidup juga pasti berubah gitu loh. Mungkin dari pola hidup yang masih ABG itu labil, dari ke masa pola hidup yang udah dewasa sih beda. Tapi perlahan juga pasti pola pikir beda sendiri lah. Yang penting punya pendirian gitu. Jadi intinya dengan berjalannya waktu pola Iya. pikir akan berubah Iya, dengan sendirinya. iya. Ke apa umur juga masih bertambah gitu. Iya. Pola pikir juga pasti berubah. Jadi umur bertambah otomatis Pola hidup tuh bisa berubah. Iya. luar biasa. Jadi jawabannya pola hidup bakalan berubah di kala umur Anda bertambah. Ya. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari saudara Mas Bengkok yang ada di Ubud. Terima kasih Mas Terima kasih. Bengkok sudah berpartisipasi di media aparat. Ya. Luar biasa. Iya gitu. Jadi Anda sekarang mulai percaya bahwa ada, dulu kan pernah banyak yang mengatakan jika ada anak Vespa yang lagi mogok ada yang Wajib. membantu. Iya, wajib. Ya, dari saya pengalaman sendiri ya gitu. Luar biasa. Kerjasamanya kerjasamanya itu tinggi banget. Langsung bro. Ya seperti lagunya Rizky Febrian kan, kebersamaan kesempurnaan. Ini Lumayan lah ya. Lumayan. Lumayan. Nyampe. Lumayan. Untuk sekarang kan hobinya Vespa ini Mas Lukman. Perjalanan paling jauh atau touring bersama rekan-rekan sesama Vespa lainnya kemana kira-kira? Itu saya sih sama apa sih bukan jadi anak Vespa ya, gimana ya, masih pemula lah intinya, baru beli Vespa itu, belum nyampe kemana-mana, baru kemarin ke Cianjur itu. Tapi sudah ikut komunitas. Kalau ikut komunitas sih belum kayaknya, dah cuma nongkrong bareng gitu, tapi
belum ikut komunitas, cuma nongkrong bareng paling sama teman saya gitu yang suka Vespa juga. Paling kalau ikut komunitas belum nyampe ke situ, jadi masih pemula lah intinya. Luar biasa. Langsung saja, setiap episode kita selalu ada quotes dari narasumber atau kata-kata mutiara. Atau kata-kata bijak Iya. Di penghujung acara ini acara media aparat Jadi saya, Iya. Iya, dari Oh, narasumber. Setiap untuk memotivasi para orang-orang yang di luar menonton sana acara kita. motivasi ya. Iya. Apa? Saya Quotes. sih bukan ini dari saya pribadi Iya, saya iya. itu ya. Ya. inilah quotes terbaik Dari Lukman. Hakim. Luar biasa. Jadi menurut saya tuh hobi apapun yang penting positif dan jaga kebersamaannya. Udah itu aja. Luar biasa. Oke. Karena hari sudah menjelang malam ya, Iya. kembali. segmen kita sudah selesai sampai di sini. Mungkin kapan-kapan kita akan tanya-tanya lagi Mas Lukman ya. Semoga ya hobinya ganti gitu Ya, ya. pasti. Kita bakalan ngundang lah sama teman-teman Anda gitu. Kan itu juga menarik kan buat Iya. konten kita. Oke, di pengunjung acara saya Andri Bonggol. Saya Dan Mas Koni. saya Irfan Bahdim, dan tentunya dengan bintang tamu yang sangat luar biasa di episode hari ini. Siapa? Saya Lukman Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.